Halo teman-teman semuanya. Terima kasih untuk tepuk tangan semangatnya. Ini saya ditonton oleh 5 orang ya. Luar biasa. Terima kasih, selamat datang di Mind TV, Open Mind. Gimana tadi bukan? Bukan main, Open Mind bukan main. Gokil. Ini memang channel YouTube yang paling open minded ya. Ini luar biasa ya, senang sekali saya diundang. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Mungkin ada yang lihat ini orang keriting ngapain, menagih utang atau apa. Nyekat motor, tadi udah 2 bang di depan. Jadi emang saya kalau kemana-mana tuh kerjaan sampingannya gitu, bawa komunikator, kalau ngelihat ada yang lewat dikejar bang. Pernah tuh sampai Bogor. Kenalkan, nama saya Obi Mesak, saya berasal dari Indonesia Timur, dari perbatasan Timor Leste. Saya tinggal di perbatasan Timor Leste, tapi daerah pelosok gitu, yang masih di pegunungan. Saya daerah pegunungan. Dan karena tinggal di pegunungan, rumah-rumah di sana itu masih rumah adat yang lantainya masih tanah begitu. Itu juga tanah wakaf. Iya. Dan rumah saya juga lantainya masih tanah. Dan tidak enaknya kita punya rumah yang lantainya masih tanah. Kalau misalnya hujan dan tanahnya basah, itu keluar cacing, ular, komodo, yonglek. Yonglek juga bisa keluar dari tanah loh. Cuma masalahnya yang saya takutkan adalah kalau misalnya hujan selama 1 bulan, lama-lama rumah saya jadi tempat nongkrong para reptil gitu. Cacing sama ular main gaple, komodo ngevlog, nih yonglek disuruh ke orang Ucok beli samsu 2 batang. Tidak pergi di gertak komodo soalnya. Dan saya mau cerita teman-teman, saya tuh sekarang setelah di Jakarta, saya merasa saya tuh dulu kayaknya agak primitif begitu. Karena tinggal di pedesaan, di pegunungan, yang saya tidak pernah ke kota sebelum ke Jakarta begitu. Makanya waktu ke Jakarta tuh, saya merasa saya setelah di Jakarta kayaknya saya dulu primitif deh kayaknya gitu. Setelah saya ke Jakarta tuh, waktu ke Jakarta tuh saya naik pesawat teman-teman. Waktu ke Jakarta saya naik pesawat, tapi sebelumnya, jujur sebelumnya saya tidak tahu pesawat itu bentuknya bagaimana dan cara jalannya bagaimana. Iya, sumpah. Jadi di dalam pesawat itu karena penasaran akhirnya saya jalan-jalan keliling begitu. Tiba-tiba saya disamperin sama naik pesawat. Ya, saya disamperin sama naik pesawat. Dibilang, "Pak Cek, kau duduk dulu. Ini pesawat mau jalan." Lalu saya duduk dan saya masih ingat. Waktu itu saya sengaja duduk dekat jendela. Biar kalau muntah bisa buka kaca itu. Tapi tidak bisa. Dan begitu pesawat jalan, tiba-tiba dia terbang ke langit. Tinggi sekali. Lalu saya heran, saya mau ke Jakarta, kenapa ini pesawat dia terbang ke langit? Akhirnya saya lari samperin ke naik pesawat yang tadi. Saya tanya, Mbak ini pesawat mau ke Jakarta atau mau ke surga ini? Kalau mau ke surga putar balik dulu. Biar saya ajak keluarga ikut semua ke surga. Lumayan bisa masuk surga via jalur Citylink-nya. Dan akhirnya saya senang banget sekarang saya di Jakarta. Saya ke Jakarta tujuannya kuliah teman-teman. Dan saya kuliah di salah satu universitas terbaik di Jakarta. Mungkin ada yang tahu Universitas Negeri Jakarta. Saya kuliah di UNJ jurusan pendidikan luar sekolah. Itu jurusan loh, bukan program pengabdian masyarakat. Jadi di UNJ ada jurusan namanya program pendidikan luar sekolah. Dan dulu motivasi saya masuk jurusan pendidikan luar sekolah adalah karena saya berpikir, kalau masuk jurusan pendidikan luar sekolah berarti kuliahnya enak. Kuliah dosen di dalam, mahasiswa di luar. Iya, jadi mahasiswa bisa ngerokok sambil nonton yonglek begitu. Tahu ya yonglek yang YouTube lebih dari TV, boom. Omong kosong. Semenjak saya di Jakarta juga ada satu budaya anak muda Jakarta yang aneh bagi saya. Ketika misalnya ada orang ulang tahun dirayakan dengan cara ceplok-ceplokan telur. Menurut saya ini buang-buang makanan. Karena kami di kampung sana mau makan telur saja susah. Di sana hanya ada babi dan babi tidak bisa bertelur.
Iya. Jadi daripada cuma buat ceplok-ceplokan telur, lebih baik telurnya disumbangkan buat kami di sana. Biar kami bisa ceplok-ceplokan juga. Lagian di sana orang ulang tahun kita mau ceplokin pakai apa? Pakai telur komodo. Orang ulang tahun kita ceplokin pakai telur komodo, meninggal itu. Meninggal. Itu telur komodo besarnya kayak bola basket itu. Dan budaya ulang tahun ini juga identik dengan tiup lilin dan potong kue. Tapi kami di kampung sana tidak bisa merayakan ulang tahun. Karena kalau kami tiup lilin, langsung gelap. Listrik belum sampai di sana. Karena yang sampai di sana hanya janji-janji manis pemerintah. Emang luar biasa ya. Ya, pokoknya kita kalau kurang lucu, yang penting pesan moral. Kalau udah nulis mentok, yang penting pesan moral. Sok-sok mengkritisi lah ya, padahal kalau kita jadi korupsi-korupsi juga. Dan saya mau cerita teman-teman, saya mau cerita kayak banyak banget hal yang saya lihat beda, ada perbedaannya jauh banget. Signifikan sekali dengan tempat saya di Indonesia Timur, terutama di kampung saya, yaitu salah satunya adalah sekolah. Semenjak di Jakarta saya melihat kayak rata-rata di Jakarta orang lulus SMA umur 18 tahun. Beda sama saya. Saya lulus SMA umur 22 tahun. Bahkan di kampung saya ada yang lulus SMA umur 30 tahun. Pas lulus anak 2, istri 5, babi 7. Memang dia ternak babi soalnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ada alasannya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada alasannya. Karena syarat masuk SD di kampung saya bukan cuma bisa baca tulis. Tapi yang penting bisa lari dan bertahan hidup. Karena kita kalau ke sekolah itu harus melewati hutan yang banyak binatang buasnya. Dan saya itu agak iri begitu. Agak iri dengan anak-anak Jakarta yang kalau ke sekolah itu dikasih bekal roti sama susu. Di kampung saya boro-boro dikasih bekal. Saya masih ingat pertama kali masuk SD sama bapak saya dibekalin tombak loh. Tombak. Jadi sebelum sampai sekolah saya berantem dulu sama babi di hutan itu. Itu belum apa-apa teman-teman. Saya pernah mengalami hal yang lumayan menyeramkan buat saya adalah saya pernah hampir diseruduk banteng. Jadi ceritanya pas pulang sekolah lagi di hutan tiba-tiba saya dicegat sama banteng. Dan saya tidak bisa lari kemana-mana. Karena pas saya lihat ke depan, ibu-ibu bantengnya sudah begini. Starter motornya. Ternyata bantengnya banteng RX King. Itu pun belum apa-apa teman-teman, belum apa-apa. Yang paling bahaya adalah musim hujan. Karena kita kalau mau ke sekolah harus menyeberang sungai yang arusnya deras. Pas kita nyeberang sepatu hanyut. Kita kejar sudah dapat buku yang hanyut. Buku dan sepatu sudah dapat, kitanya yang hanyut. Bayangkan kami di sana mau cari ilmu saja taruhannya nyawa. Sementara anak-anak di Jakarta fasilitas sekolah sudah lengkap. Ke sekolah diantar jemput masih aja malas-malasan begitu. Makanya anak-anak malas seperti ini harusnya pertukaran pelajar ke kampung saya itu. Biar merasakan bagaimana diseruduk banteng. Pulang-pulang kakinya tinggal kiri doang. Kaki kanannya jadi lauk pauk banteng. Aduh. Terus semenjak di Jakarta juga saya melihat kayak banyak banget gitu pertimpangan antara Indonesia Timur dan Jakarta begitu. Makanya saya sekarang tuh kayak lebih nyaman di Jakarta begitu. Salah satu contohnya adalah transportasi. Transportasi ke kami di daerah-daerah timur itu susah. Itulah sebabnya harga barang di Indonesia Timur terutama di kampung saya lebih mahal daripada harga barang di Jakarta. Di Jakarta Indomie cuma Rp2.500 per bungkus. Kami di kampung sana Indomie saja mahal. Makanya di sana yang makan Indomie itu hanya orang-orang kaya. Kalaupun kita orang biasa bisa makan Indomie, itu pun karena korban bencana alam. Jadi setiap kali mau makan Indomie, kita harus berdoa biar ada bencana alam itu. Itu kalau ada bencana alam itu kita sujud syukur itu. Saking sujud syukurnya kadang ada yang masuk ke dalam tanah. Keluar-keluar jadi babi ngepet. Kenapa jadi ngepet ya? Gara-gara Indomie. Terus selama di Jakarta juga saya melihat kayak rata-rata di Jakarta
Di Jakarta salah satu permasalahan yang akan sulit terselesaikan adalah banjir. Karena setiap kali banjir semua aktivitas orang itu lumpuh. Semua orang itu stres. Beda sama di kampung saya. Di kampung saya karena sumber air susah, makanya kalau banjir itu kita senang. Karena kita bisa mandi, bisa berenang, bahkan bisa cebok sepuas-puasnya. Lumayan cebok 1 tahun 1 kali. Dan kalau banjir tuh di sekolah-sekolah di Jakarta itu diliburkan. Tapi kami di kampung sana malah disuruh masuk. Biar apa? Biar bisa ambil nilai praktik berenang. Jadi kalau 3 tahun tidak banjir-banjir, kita tidak lulus-lulus itu. Tua di sekolah. Dan teman-teman, sekarang saya mau cerita tentang hubungan percintaan saya. Gokil. Jadi saya akhirnya punya pacar setelah saya tinggal di Jakarta ya. Pacar saya orang timur juga, tapi dia lahir dan besar di Jakarta. Dan dia itu Jack Angel. Jack Angel, buat yang tidak tahu, Jack Angel itu adalah fans ceweknya untuk Persija Jakarta. Dan saya pacaran sama dia itu tahun 2019 pas Pilpres. Kebetulan ketemunya di dalam bilik suara. Awal pacaran tuh saya tidak tahu kalau dia itu Jack Angel, teman-teman. Cuman tiap kali foto berdua posenya gini mulu. Tapi saya tidak curiga kalau dia itu Jack Angel. Saya baru curiga kalau saya mikirnya posenya gini mulu. Jangan-jangan karena emang dia tim sukses Jokowi aja gitu. Dan dia itu Jack Angel garis keras. Buktinya dia pernah sendirian pergi ke Malang nonton Persija lawan Arema. Masalahnya dia ke sana bukan naik bis atau naik kereta. Naik skateboard. Mana masih ada Tony Hawk-nya lagi. Udah gitu Tony Hawk-nya mau aja dikalungin Slayer Persija lagi. Dan dia itu saking cintanya sama Persija, teman-teman. Tiap kali Persija kalah, kami berdua pasti berantem. Karena mood dia tiba-tiba jelek. Pasangan lain biasanya berantem karena ada orang ketiga. Lah kami berantem gara-gara gawang Persija jebol. Makanya hubungan kami itu orang ketiganya itu Andri Tani. Iya, orang ketiganya Andri Tani. Makanya kalau Andri Tani itu tiap kali Persija diserang lawan dan Andri Tani berhasil nangkap bola, saya tuh senang banget. Pengen saya kecup keningnya. Sama saya hadiahin anak komodo. lumayan buat nemanin pas masa pensiun begitu ya. Jadi jangan heran kalau di masa tuanya Andri Tani bakal ngangon komodo. Itu kado dari saya. Dan karena mood dia suka jelek kalau misalnya Persija kalah, nggak bisa tuh kami nikah sembarang waktu, teman-teman. Dan waktu yang paling pas buat kami nikah adalah waktu pas liga udah berakhir begitu. Karena kalau Liga 1 masih berjalan, itu artinya orang ketiga masih ada. Masa iya saya nikah tergantung penyelamatan Andri Tani. Dan yang saya nggak suka dari dia adalah dia tuh suka kait-kaitin apa-apa gitu dengan Persija. Kayak semua hal itu dikait-kaitin dengan Persija. Kayak belum lama ini Maili lamaran sama salah satu ex pemain putri Persija. Semua pasti tahu ya, kalau nggak salah namanya Anggita Oktomaniani. Anggita Oktaviani. Itu aja dia protes, Bang. Dia protes. Kata dia, masa ex pemain putri Persija kok dekorasinya nggak ada warna orange-nya sama sekali. Maksud saya nggak semua yang orange itu otomatis pendukung Persija. Pemuda Pancasila tiap hari seragamnya orange. Apa mereka pendukung Persija? Tidak juga. Ya udah sekian, terima kasih, nama saya Obi.